Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan saya di channel spesial yaitu Gus Intip, Gerakan untuk Sesama Inspirasi Kreatif. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan kali ini saya bisa hadir, bisa nemenin teman-teman semuanya, sahabat aku semuanya dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah Kidung Pamungkas. Beliau adalah seorang budayawan dan juga seorang spiritual yang terkenal ternama di Kota Kebumen. Dan pada kesempatan kali ini beliau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus. Kidung Pamungkas sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara saya yaitu podcast Gus Intip. Dan pada kesempatan kali ini Kidung, ini saya ingin bincang-bincang ya seputaran tentang hal yang lagi viral dan juga sesuatu yang ingin saya tanyakan itu tentang masalah nasab. Ya, nasab atau silsilah keturunan. Terah mungkin lah ya. Dan tema kali ini ya sahabatku, yaitu temanya adalah pentingnya nasab atau keturunan atau duriyah bagi sosial kehidupan. Oh iya. Ini terima kasih. Asik ini berarti ya. Asik. Jadi sebelumnya kita ngopi dulu. Iya. Karena kalau kita ngopi pikiran itu fresh. Betul ya. Mantap kopinya kok. Yes ya. Nah, ini teman-teman ngopi, olah pikir, nanti pikiran kita diolah. Iya betul ya. Ya betul, kita harus ngolah pikir. Pikiran kita diolah ya pikir kita lah. Kemudian kita bisa tercetus ide-ide gagasan gitu ya. Betul ya, betul seperti itu. Ya, oke teman-teman, kita akan langsung kembali lagi ke topik kita yaitu tentang masalah nasab atau keturunan menurut seorang budayawan dan juga seorang spiritual seperti Kidung Pamungkas. Oke ya, kita akan bicara ke tema kita, namun sebelum pesan-pesan berikut ini. Gus Intip, Gerakan untuk Sesama Inspirasi Kreatif. Kita lanjut sahabatku ke pembicaraan kita yakni tentang perihal nasab atau keturunan. Iya. Di sini saya ingin mendapat masukan atau mendapatkan ide-ide jawaban dari beliau Kidung Pamungkas perihal masalah nasab atau keturunan atau silsilah. Silakan menurut kacamata budayawan seperti panjenengan, itu bagaimana nasab itu sendiri? Sepenting apa nasab itu sendiri bagi umat manusia di dunia? Silakan. Terima kasih atas waktunya Gus. Ini tentang nasab gitu kan. Nasab dalam budaya Jawa, tradisi budaya Jawa itu sebenarnya sama seperti di budaya bangsa lain. Budaya bangsa Arab atau Persia atau manalah, bahwa nasab itu memang penting sebenarnya. Nasab atau terah, karena itu merupakan sebuah alur atau silsilah pohon gitu kan. Kita jadi tahu akarnya gitu kan. Kita keturunan siapa dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Makanya di Jawa itu namanya nasab itu disebut dengan leluhur. Katanya luhur, sesuatu yang wajib, yang patut kita luhurkan, entah itu sesuatu yang patut kita luhurkan. Dari bapak kita, bapak ibu kita, terus simbah, terus buyut, terus ada canggah, ada wareng, ada terus sampai urut ke atas gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Karena itu memang kita kan sebenarnya itu di tubuh kita ini baik raga maupun jiwa itu kan merupakan kuburan. Secara bahasa mudanya itu kan kuburan atau tempat wadahnya DNA dari leluhur kita. Makanya ada istilah titisan gitu kan. Titisan itu sebenarnya bukan sesuatu yang yang goib banget, enggak. Itu nyata real bahwa titisan itu karena kita merupakan titisan dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita titisan dari orang tuanya terus sampai seperti itu. Makanya dalam budaya Jawa itu sangat penting kita tahu mengenai terah atau nasab. Iya, karena dari situ makanya di dalam spiritualitas Jawa itu ada istilah ketika kita tahu nasab kita, terah kita, ataupun alur silsilah kita sampai 7 turunan ke atas, secara otomatis kita mewarisi
gen terbaik atau sifat-sifat unggul dari mbah-mbah kita atau leluhur kita yang di atas sebelumnya. Seperti itu. Makanya dari dulu di budaya Jawa juga ada istilah kita tuh harus merunut nasab itu gitu kan. Makanya kadang diceritakan ke dulu gitu kan, misalnya jenengan itu dulu mbak itu seperti ini gitu kan, seperti ini dulu punya kemampuan atau punya sisi lebih seperti ini, yang kita unggulkan tuh sisi lebihnya, kebaikannya kan seperti itu, istilahnya mikul dhuwur mendem jero kan. Iya, iya betul ya. Ya seperti itu. Jadi mengenai silsilah atau nasab itu kalau dari budaya Jawa sangat penting sekali. Sangat penting. Sama seperti di budaya Arab misalnya sekarang dengan apa? Antara konflik itu apa namanya? Habib atau Habib para alim ulama itu kan seperti itu. Itu sebenarnya kan mereka apa ya? Melegitimasi atau membuat validasi ke masyarakat gitu kan, ke masyarakat umum bahwa Habib itu memang sebenarnya keturunan dia Nabi Rasulullah kan seperti itu, walaupun mungkin ada yang menyangkal kan seperti itu. Iya. Benar atau tidaknya ya nanti tergantung dari tes DNA atau pembuktian dari. Nah betul seperti itu. Iya. Jadi seperti konflik yang sekarang ini terjadi, sebenarnya saya prihatin sih. Ya. Benar, mungkin dari panjenengan seorang budayawan juga prihatin juga. Ya sama prihatin sebenarnya. Karena kita sendiri juga menguri-uri tentang budaya, tentang masalah nasab keturunan seperti yang disampaikan oleh Kidung Pamungkas tadi. Iya. Bahwa leluhur kita itu istilahnya punya pribadi yang baik, maka kita akan mendapat titisan menjadi orang yang baik juga. Iya seperti itu. Mungkin leluhur kita kurang baik, jika titisannya kurang baik. Ya. Tapi kita berdoa supaya kita tetap jadi orang yang baik. Iya. Yang kita warisikan, yang kita contoh suri toladan ini yang baik-baik. Nah, seperti itu disaring. Iya. Ya. Terus konflik-konflik seperti ini yang terjadi, masalah nasab Balawi seperti yang dituliskan beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dari Banten ini, itu kan dia menulis tesisnya gitu. Menulis tesisnya tentang masalah silsilah habaib, yang mana setelah beliau teliti dari berbagai kitab, ada salah satu kitab nasab yang beliau pelajari, menurut beliau nih, menurut Kiai Imaduddin, itu dari Bani Balawi itu sendiri, silsilah para habib itu nggak nyambung ke Rasulullah. Itu menurut Kiai Imaduddin. Dan sampai sekarang itu konfliknya nggak selesai karena pengennya dari kaum NU, Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdiyin itu pengennya tuh pembuktian secara ilmiah. Dan sampai sekarang menjadi polemik yang besar-besaran ini. Jadi kalau menurut Kidung Pamungkas, ini sebaiknya bagaimana ini? Apakah memang harus didiamkan saja? Apakah kita sebagai penonton saja? Apakah kita memberikan sesuatu supaya ini cepat selesai atau bagaimana? Monggo silakan. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih memang sebaiknya, karena mereka kan sebenarnya tokoh panutan gitu kan. Dari antara para Habib, terus dari tokoh Kiai NU, itu kan tokoh panutan. Mereka diugemi kata-katanya, diugemi sabdanya, dawuhnya, ataupun sifat perbuatan itu oleh umat gitu kan. Seperti itu ya, sebaiknya diselesaikan lah, segera diselesaikan, baik-baik kan seperti itu. Karena kalau memang para Habib itu meyakini dan dia punya keyakinan yang kuat, punya bukti data otentik bahwa memang benar itu zuriyah Rasulullah gitu kan. Ya ada baiknya memang harus ada bukti gitu kan, pembuktian secara ilmiah dengan seperti yang disampaikan Kang Badawi. Badawi itu kan duduk bareng, ngobrol bareng, kita selesaikan. Ya betul seperti itu. Saya juga berharap seperti itu. Jadi Habaib ketemu dengan Kiai Imad CS bersama teman-teman seperti Gus Fuad juga dari Barat, silakan ojo main keluar kumpul ketemu bareng rembukan. Jadi cepat selesai. Ya betul ya. Ya gitu kan. Iya harus seperti itu gitu kan. Karena saya tahu saya dulu ya Habib, saya yakin kalau dia Duria. Begitu ada tesis dari Kiai Imad, saya juga mikir ini kalau nanti bener-bener ini Habib atau bukan Habib, nasibnya bagaimana? Itu pikiran saya. Iya, karena nasab itu kan penting. Makanya kadang sangat penting ya. Begini, banyak banyak orang yang membuat legitimasi ke masyarakat umum, entah itu keturunan dari para ulama atau habib atau mungkin syekh atau wali atau apa, atau mungkin dari keturunan dalam tradisi Jawa itu ada yang mungkin ngaku-ngaku gitu kan. Yang benar-benar keturunan darah biru ada memang gitu, tapi yang ngaku-ngaku juga banyak gitu kan. Sebagai legitimasi karena memang itu penting untuk mengangkat
status atau derajat sosial di masyarakat gitu kan, lebih terpandang, lebih diajeni, apalagi itu dalam kultur tradisi agama gitu kan. Sampai sekarang di Indonesia kan begini, karena di Indonesia gitu kan yang namanya Habib kan tetap sangat dihormati sekali gitu kan. Iya. Betul. Walaupun mungkin sebenarnya banyak zuriyah Rasulullah gitu misalnya kan yang memang tidak menunjukkan terahnya atau gelarnya gitu kan. Dia tidak menyandang gelar Habib, dia menggunakan gelar. Karena setahu saya tuh gini sih, Ki. Iya. Setahu saya tuh cucu Rasulullah itu Sayyid, Sarif, ya, dan sebagainya. Kalau yang nama Habib saya dengar cuma ada di Indonesia. Seperti itu ya. Iya. Saya ngikutin perkembangan Habib yang masuk ke Indonesia, saya kan ikut dulu Maulid, sholawatan lah, Maulid Tidur, kemudian ikut juga pengajian-pengajiannya lewat sholawat, Habib Syekh sampai sekarang pun masih berkembang, dan saya melihat sosok Habib juga bisa untuk jadi panutan karena kearifannya, senyumannya. Jadi seolah-olah saya melihat ada wajah Rasulullah di wajah Habib Syekh. Makanya banyak sekali orang yang istilahnya sangat senang dan sangat suka dengan para habaib gitu loh. Dan tiba-tiba muncul seperti ini kan jadinya kita keraguan apakah kita dibohongi. Tapi pembohongnya bagus kok, pembohongnya baik. Karena dia mengajak kita untuk bersolawatan. Karena Allah saja juga bersolawat. Dan kita hamba juga dianjurkan untuk bersolawat. Dan ini yang ngajak, entah ini Habib beneran atau bukan, cucu Rasulullah atau bukan, tapi dia mengajak kebaikan. Nah, ini yang memberikan, ini saya harus bagaimana gitu. Saya sepakat seperti itu. Karena memang walaupun masalah beliau memang benar keturunan zuriyah Nabi atau bukan, itu kan urusan beliau sendiri lah kan seperti itu. Yang penting kan mengajak sesuatu yang kebaikan lah. Karena memang namanya agama atau apapun kan intinya kepada kebaikan, kasih sayang kan seperti itu. Kan seperti itu. Karena sepengetahuan saya gitu kan, dalam tradisi budaya Jawa sebenarnya kalau kita menurut grade terah itu kan sebenarnya dari pihak laki-laki. Makanya kalau di budaya Jawa itu ketika seorang raden dia menikah nanti terus punya anaknya hanya perempuan gitu kan, nanti anak-anak keturunannya lagi itu tidak menyandang gelar lagi gitu kan, walaupun itu dari pihak perempuan hanya sampai beberapa terah gitu loh. Kalau ini kan Rasulullah SAW kanjeng Nabi Muhammad itu kan punya anak perempuan ya. Mungkin rahasia Allah tujuannya begini, Ki. Kemungkinan jadi ini yang menurut saya lah, jangan disangka nanti para netizen ngomong Gus itu bagaimana gitu kan. Jadi mungkin rahasia Allah memberikan anak satu pada Muhammad itu perempuan, tujuannya supaya nanti anaknya supaya tidak minta jadi gelar Nabi. Terus ada kata karena nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad SAW itu dia seorang nabi, punya anaknya juga nabi lagi. Karena anaknya laki-laki gitu kan. Itu kemungkinan seperti itu. Jadi istilahnya pendapat dari saya, ya mungkin dari pendapat netizen atau yang lain mungkin berbeda, ya silakan nggak apa-apa. Ini dari saya pribadi seperti itu. Karena mungkin sama gitu kan, antara budaya Jawa, tradisi budaya Jawa gitu kan, sama dengan budaya Arab itu kan menganut paham paham itu laki-laki gitu kan, yang menurunkan gen atau terah itu dari pihak laki-laki. Seperti itu sama di budaya Arab gitu kan. Seperti itu. Tapi ya itu kembali ke netizen nanti bagaimana kan seperti itu. Karena kan banyak kepentingan juga gitu. Ketika kita menyandang gelar Habib atau apa itu kan nanti dihormati orang atau gimana. Nah, sebenarnya tidak masalah ketika tidak membuat suatu kegaduhan gitu kan. Dia benar-benar bisa mensuri teladani sosok Nabi gitu kan. Permasalahannya kan oknum. Nah, ada salah satu oknum yang membuat permasalahan ini jadi besar. Itu ya saya tidak sebut siapa namanya, Habib siapa, yang jelas ada yang menyatakan bahwa Durya Wali Songo atau Wali Songo itu sendiri bukan turunan Nabi. Iya. Tapi setelah dibuktikan nyambung. Akhirnya kan jadi perpecahan. Ini jadi kalau tidak ada api mungkin nggak ada asapnya lah kan seperti itu. Berbentuk seperti ini. Jadi kalau saya berharap ya segera selesai lah permasalahan seperti inilah. Itu menurut saya seperti itu. Dan ada lagi yang jadi unek-unek pikiran saya nih, yang mungkin mau saya sampaikan pada Hidung Pamungkas, semoga nanti bisa jadi pencerahan, itu tentang masalah pernikahan ya. Pernikahan kalau dalam ajaran yang sebenarnya seperti Rasulullah pernah menyampaikan bahwa menikah itu jangan dari darahmu sendiri atau dari
genmu sendiri atau dari saudara dekat lah. Ya. Kalau bisa supaya bisa memperbaiki keturunan ya nikah dengan yang bukan saudara atau dengan keluarga dekat seperti itu. Tapi yang terjadi di golongan habaib, ini fakta lah, mungkin saya nggak ngomong kosong, ini terjadi fakta loh, karena pernah teman saya itu waktu di Depok itu pacaran dengan Syarifah. Nah, pacaran dengan Syarifah, begitu udah berhubungannya dekat, mau dilamar, mau dinikahin nggak boleh, karena katanya perbedaan kasta, ini turunan Rasul, kamu bukan orang biasa, akhirnya terputus, nggak boleh. Itu berarti kan mengeklusifkan diri ya, padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Ini seperti itu. Ini sebenarnya kalau menurut netizen bagaimana? Iya kan, iya juga. Benar apa enggak seperti ini nih loh? Ya, ini kan sama saja pengkastaan lagi gitu kan. Sementara di dalam apa yang Rasulullah ajarkan tidak pernah mengajarkan kasta, bahwa manusia itu sama itu kan. Yang paling mulia justru derajat takwanya dan sifat baiknya kan seperti itu. Bagaimana dan ketakwaannya. Iya. Ya mungkin ini menurut Kidung untuk percepatan penyelesaiannya bagaimana? Ya harus segera bertemu lah, saling legowo gitu kan, saling dari pihak yang para ulama, para kiai NU dan para habib itu kan ya segera bertemu gitu kan, supaya tidak kisruh, supaya umat juga tidak bingung, tidak gaduh gitu kan. Jadi kan selama ini malah jadi tengkar gitu antara pendukung yang satu dan pendukung yang lain, sama-sama mempertahankan argumentasi kebenarannya. Jangan egois. Nah seperti itu. Iya. Masukan dari beliau itu Pamungkas luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk beliau. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, bahwa kita nggak usah terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang memang menjadikan diri kita egois atau menjadikan kita sombong. Karena pentingnya sebuah nasab, pentingnya sebuah duriyah atau silsilah keturunan kita itu lebih penting adanya kedamaian dan kerukunan. Karena manusia itu harus saling berdamai, tidak saling memperebutkan suatu kebenaran, itu ya. Jadi PR buat kita semuanya, kita harus saling menjaga kerukunan, kedamaian, kebenaran hanya milik Allah SWT. Ya betul. Ya, seperti itu betul. Karena begini, kadang kan orang kan jadi kumalungkung, jadi merasa gimana ketika dia misalnya merasa keturunan raja atau keturunan raden siapa, atau keturunan ulama atau wali siapa dulu yang misalnya bisa bercahaya atau gimana, atau memiliki karomah tertentu. Justru kan sebenarnya bukan seperti itu. Yang dikarepke ada alur urut silsilah itu kan supaya kita bisa meneladani sifat-sifat baiknya gitu kan. Suri teladan seperti lah. Buat apa ketika kita justru berat bebannya nanti gitu kan, ketika kita membawa nama terah leluhur kita, entah itu dari sisi agama atau budaya gitu kan. Karena kita mengusung nama mereka loh, nama baik mereka gitu kan. Misalnya kita keturunan raja siapa, setidaknya paling tidak kita bisa mewarisi sifat-sifat baik mereka di kehidupan kita saat ini gitu kan. Atau beliau dulu sekarang itu seorang misalnya saya gitu kan, keturunan ulama siapa, mbah saya dulu seorang kiai yang memiliki karomah, memiliki santri banyak, misalnya kan memiliki mujizat, bukan mujizat ini untuk nabi gitu kan, karomah lah, memiliki sisi kelebihan tertentu. Iya, mujizat itu nabi, nanti netizen gitu lagi gitu kan. Justru dari situ kita harus, kalau hanya membangga-banggakan leluhur kita tuh buat apa? Sementara kita tidak lebih baik dari mereka. Seharusnya dari situ kita bisa lebih baik dari mereka, paling tidak menyamai lah. Oh dulu orangnya lemah lembut, kasih sayang, terus dermawan, perhatian dengan lingkungan masyarakat sekitar, membawa banyak manfaat. Utamanya kan di situ, menjaga alur terah kan seperti itu. Lah kalau ketika kita malah kumalungkung, sombong, jadi angkuh, merasa kita lebih dari manusia yang lain. Oh, saya keturunan nabi, saya keturunan raja, saya keturunan ratu ini atau ulama ini, tapi kita sifatnya malah semena-mena, itu justru malah membawa nama buruk untuk leluhur kita sampai ke atas kan seperti itu. Oke, terima kasih, ini masukannya luar biasa banget dari Ki Pamungkas. Silakan untuk kata-kata terakhir untuk para netizen, mungkin menjadikan apa ya, patokan dalam mensikapi suatu hal yang terjadi pada saat ini. Silakan. Kalau menurut saya sih sebaiknya ya segera diselesaikan lah gitu kan, bisa duduk bersama gitu kan, dirembuk gitu kan. Terus kalau memang ada argumen gitu kan, ya saling
menguatkan apa namanya ya segera memberikan pembuktian memang kalau memang itu zuriat Nabi secara ilmiah, secara data ilmiah, karena itu memang yang bisa dipertanggungjawabkan kan seperti itu. Jadi kan jelas tidak ada pertanyaan lagi gitu kan. Kalau hanya berdasarkan wangsit, hanya berdasarkan mimpi atau sesuatu hanya tutur tinular, itu kan memang tidak jelas, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, hanya berupa keyakinan gitu kan. Sementara dari apa yang disampaikan oleh para kiai yang lain bahwa itu keturunan Nabi itu sekarang tidak ada gitu kan, karena dari pihak itu pihak keturunan Ali gitu kan, seperti itu. Intinya yang penting segera diselesaikan bareng rembukan. Nah ya itu istilahnya kan rukun lah, NKRI harga mati kan seperti itu. Sampai di sini mungkin pertemuan kita akan lanjut kembali di season berikutnya, yaitu tentang masalah yang terjadi kericuan di Kalimantan, yaitu antara Panglima Jilah dan Panglima Pajaji. Oleh karena itu, saya mohon pamit dulu. Dari saya mungkin ada kata-kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, saya Gus Intip dan beliau Kidung Pamungkas mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Rahayu.